Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya, Gilang Andika Ali. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana runtuhnya kota Baghdad, ibu kota Khilafahan Abbasiyah oleh bangsa Mongol, sekaligus menandai berakhirnya Daulah Abbasiyah yang telah berdiri selama kurang lebih 524 tahun. Dan hal ini terjadi pada tahun 656 Hijriah atau pada tahun 1258 Masehi. Yang ingin tahu bagaimana cerita singkatnya dan lebih mendetail, silahkan simak video ini sampai selesai. Nah teman-teman, pada kejadian ini Kekhilafan Abbasiyah itu dipimpin oleh khalifah mereka yang terakhir, yaitu Abdullah al-Musta'sim Billah, yang memerintah dari tahun 640 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah atau selama kurang lebih 16 tahun. Adapun Mongol ketika itu mereka dipimpin oleh kaisar mereka yang bernama Mungke Khan. Adapun panglima yang ditugaskan oleh kaisar mereka untuk menyerang Abbasiyah adalah adik dari kaisar sendiri, yaitu Hulagu Khan. Nah, sebelum bangsa Mongol ini datang ke kota Baghdad untuk menghancurkan Abbasiyah, mereka sudah terlebih dahulu menghancurkan Daulah Khawarizmiyah dan Daulah Ismailiyah yang letaknya berada di sebelah timur dari Abbasiyah. Jadi yang memisahkan antara Abbasiyah dan Mongol adalah dua negara tersebut, yaitu Khawarizmiyah dan Ismailiyah. Setelah dua negara tersebut dihancurkan oleh Mongol, barulah Mongol dapat memasuki daerah kekuasaan Abbasiyah, itu di kota Baghdad. Nah teman-teman, jadi sebenarnya awal terjadi mengapa Mongol ini ingin menyerang Baghdad, dikisahkan bahwa dahulu Mongol ini pernah meminta bantuan, mengirim surat kepada khalifah di Baghdad, meminta bantuan kepada Baghdad jikalau Mongol ini ingin berperang dengan lawannya gitu. Akan tetapi surat ataupun permintaan bantuan dari Mongol ini tidak direspon atau tidak ditanggapi oleh khalifah sendiri. Dan ketika Mongol ini telah berhasil mengalahkan Khawarizmiyah dan Ismailiyah, Mongol pun istilahnya menagih janji kepada khalifah yang ada di Baghdad dan mengatakan, mengapa Anda dulu tidak mau menolong kami ketika kami sedang mau berperang gitu. Mongol pun mengirimkan surat kepada Khalifah al-Musta'sim pada itu. Akan tetapi teman-teman, ketika mendapatkan surat tersebut, Khalifah al-Musta'sim ini bukannya malah istilahnya meminta maaf ataupun setidaknya merespon. Khalifah malah menanggapi hal tersebut dengan seakan-akan merendahkan, meremehkan, dan menantang Mongol untuk berperang. Khalifah al-Musta'sim pada saat itu tidak sadar bahwasanya negaranya dan posisinya saat itu sedang tidak bagus. Teman-teman harus tahu, ketika hal ini terjadi pada tahun 656 Hijriah tersebut, yang bernama Daulah Abbasiyah tersebut hanya menyisakan daerah kota Baghdad dan daerah sekitar kota Baghdad saja. Pada saat itu, Daulah Abbasiyah itu hanyalah sebuah negara kecil, dikarenakan negara-negara yang dahulunya luas itu sudah banyak yang memecahkan diri membentuk negara-negara lain, hingga Baghdad pun ataupun Daulah Abbasiyah pun hanyalah menyisakan daerah kecil. Dan yang anehnya, pada saat itu Khalifah al-Musta'sim ini tidak sadar diri. Dia membalas isi surat kepada Hulagu mengatakan, jikalau saya sudah mengangkat omongan, saya sudah memerintahkan sesuatu, maka semua kaum muslimin akan memenuhi kota Baghdad dan akan menyerang Anda. Dengan sombongnya al-Musta'sim berkata begitu, bahwasanya tapi dia tidak sadar dengan kondisi yang sebenarnya saat itu, dikarenakan dia sudah terlena dengan kekuasaan dan dengan harta. Padahal di awalnya Kaisar Mongol ini pernah berkata kepada Hulagu, jikalau Abbasiyah itu mereka menyerah, mereka patuh kepada Mongol, maka jangan sakiti orang-orang Abbasiyah begitu. Tetapi jikalau Abbasiyah ini menantang, mereka melawan, maka hancurkan kota Baghdad dan bunuh semua orang yang ada di Baghdad sampai habis. Itu perintah dari Kaisar Mongol. Baik, kembali ke cerita. Mendapatkan balasan yang tidak mengenakan tersebut, Hulagu pun murka. Dia marah ketika kepada khalifah. Akhirnya, setelah mengadakan musyawarah dengan ahli tukang-tukang sihir dia pun akhirnya berangkat dengan pasukannya mengepung kota Baghdad. Dan teman-teman, kita harus mengetahui, kota Baghdad itu adalah kota yang berbentuk lingkaran. Dan istana khalifah tepat berada di tengah-tengah kota.
Jadi pada saat itu Hulagukan ini dia mengepung kota Baghdad dari segala arah. Dan pada tanggal 22 Muharram pada tahun yang sama, Hulagukan ini memperketat pengepungan hingga tidak ada orang kaum muslimin yang bisa keluar maupun masuk ke kota Baghdad, yang menyebabkan kehidupan di kota Baghdad ini sangat tertutup sehingga tidak ada orang dari luar yang dapat menolong khalifah ataupun kaum muslimin yang ada di kota Baghdad tersebut. Melihat kondisinya yang sudah semakin terjepit, khalifah pun meminta pendapat nih kepada ulamanya, saya harus ngapain gitu. Akhirnya pun ulama yang mengatakan Anda sendiri harus mendatangi kepada Hulagukan meminta persepakatan gitu, perjanjian damai gitu. Akhirnya pun dimintai konfirmasi kepada Hulagukan. Hulagu pun setuju dengan keinginan khalifah yang bertemu, tetapi katanya khalifah jangan datang sendiri, harus datang bersama para rombongan gitu. Akhirnya pun khalifah pun setuju juga. Khalifah pun memilih para menteri, para ulama dan para pejabat negara untuk membersamai dia datang menghadap kepada Hulagukan. Hingga terpilihlah sekitar 700 orang yang mendampingi khalifah. Singkat cerita, mereka pun sampai di perkemahan Hulagukan. Dan dari 700 orang tersebut Hulagu pun memilih hanya 17 orang saja bersama khalifah yang dapat menemuinya di dalam tenda. Sisanya yang tidak terpilih tadi itu dibawa oleh pasukan Mongol untuk dibunuh. Cerita pun berlanjut ketika 17 orang pun masuk ke dalam tenda Hulagukan. Semua mereka diinterogasi, mereka dizolimi, dan seluruh pasukan yang selain dari khalifah tadi, 7 pejabat, 7 ulama yang selain khalifah tadi dibunuh semua, hingga menyisakan khalifah sendiri saja. Nah, kemudian teman-teman, Hulagukan ini dia mau berdamai dengan khalifah, tapi khalifah harus memenuhi syarat-syarat yang berikut ini. Yang pertama, khalifah harus memerintahkan kepada seluruh penduduk kota Baghdad untuk tidak mengangkat senjata, artinya menyerah saja gitu. Kemudian yang kedua, khalifah diikat tangannya, kemudian dibawa berkeliling kota Baghdad, sekaligus untuk menunjukkan kepada Hulagukan di mana tempat warga-warga Baghdad itu menyimpan harta, perhiasan, dan barang harga mereka untuk diambil oleh pasukan Mongol. Kemudian Hulagu pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh 2 orang anak khalifah, yaitu Ahmad dan Abdurrahman. Adapun anaknya yang lain dan anak-anak perempuannya oleh mereka ditahan dan dibawa semua ke Mongol. Kemudian Hulagu memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh orang-orang yang menurut mereka orang-orang tertentu, orang-orang penting yang ada di dalam kota Baghdad, terutama orang-orang Sunni. Nah teman-teman, setelah itu semua dilakukan, akhirnya pun Hulaguka pun memerintahkan kepada pasukannya untuk menjarah, untuk menyerang, untuk menghancurkan semua kota Baghdad. Mereka membunuh semua penduduknya, entah orang tua, entah orang muda, laki-laki, perempuan, ataupun bahkan anak kecil sekalian. Atau bahkan ada mengatakan hingga kucing dan anjing pun tidak lepas dari keganasan pasukan Mongol. Gedung-gedung yang tinggi, taman-taman yang indah, toko-toko, bahkan masjid sekalipun mereka hancurkan, mereka ratakan dengan tanah. Dan menurut saya, hal yang paling menyedihkan itu adalah ketika pasukan Mongol menghancurkan perpustakaan Islam terbesar di dunia yang ada di kota Baghdad saat itu. Mereka menghancurkan buku-buku yang sudah berabad-abad tahun lamanya oleh para ulama, oleh para cendekiawan, disusun, dikarang, ditulis. Itu semua sama pasukan Mongol dihancurkan semua. Mereka bakar, ada yang mereka buang ke sungai Tigris, hingga dikisahkan bahwasanya sungai Tigris itu menjadi hitam airnya dikarenakan tinta yang meleleh dari buku-buku tersebut. Ada juga yang mengatakan saking banyaknya buku yang dibuang oleh pasukan Mongol ke sungai Tigris, ada pasukan Mongol yang dapat menyeberangi sungai Tigris itu menggunakan kudanya dikarenakan buku yang sudah menjadi sebuah jembatan yang membelah sungai Tigris. Itu merupakan menurut saya hal yang sangat menyedihkan. Pasukan Mongol pun menghancurkan semua yang mereka lihat di kota Baghdad, hingga pembantaian tersebut berlangsung selama 40 hari lamanya. Hingga
Ada yang mengatakan seakan-akan kota Baghdad itu bukan sebuah kota yang pernah ada gitu. Saking dulu yang kotanya indah, dulu kota yang bagus, itu diluluh lantakan semua rata dengan tanah, seakan-akan kota yang sudah mati. Teman-teman, setelah semua kejadian itu, akhirnya tepat pada tanggal 14 Safar di tahun 656 Hijriah, Khalifah Al-Musta'sim pun dibunuh oleh pasukan Mongol dengan cara dimasukkan ke dalam karung kemudian diinjak. Mengapa mereka ingin melakukan pembunuhan seperti itu? Karena mereka tidak mau membunuh khalifah dengan cara menumpahkan darah. Karena mereka tahu Khalifah Al-Musta'sim ini merupakan masih memiliki satu kekerabatan dengan Nabi Muhammad, dan mereka ingin membunuh beliau tanpa menumpahkan darahnya. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Musta'sim ini menandai berakhirnya kekhilafahan Abbasiyah, dikarenakan setelah meninggalnya Khalifah Al-Musta'sim ini tidak ada lagi keturunannya yang dapat menggantikan jabatannya sebagai khalifah, karena anak-anaknya sudah dibunuh semua. Ada juga yang mengatakan ada anaknya yang masih hidup, tetapi riwayat tersebut tidak begitu benar, karena pada zaman Khalifah Mamluk nanti Khalifah Abbasiyah ini masih berlanjut, akan tetapi ada yang meragukan apakah nasabnya masih merupakan keturunan Abbasiyah atau tidak. Teman-teman, mungkin sekian cerita singkat tentang bagaimana penghancuran kota Baghdad oleh pasukan Mongol, sekaligus pembunuhan terhadap khalifah, dan sekaligus berakhirnya Daulah Abbasiyah dengan terbunuhnya khalifah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang suka pada sejarah, adapun yang belum suka sejarah dapat menyukai sejarah. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Mohon maaf apabila ada segala kesalahan dari apa yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.